tahu. Atau di dalam laptop ini itu banyak fungsi perusahaan-perusahaan lain atau inventor-inventor lain untuk membungkus paten itu, membungkus produk itu. Ya, dia membangun, makanya akhirnya kita bisa melihat begitu dahsyatnya kekuatan intelektual. Jadi ke depan, bukan ke depan, sekarang ini, dari sejak 10 tahun yang lalu seharusnya kita menyadari bahwa tambang emas itu bukan dari sekedar hasil bumi, tapi dari ini, intelektualitas manusia. Persoalannya bagaimana kita menumbuh kembangkan kreativitas dan produktivitas ya, rakyat kita itu. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, dari hasil-hasil penelitian yang saya lakukan, Jepang itu penduduknya cuma 170 jutaan, 160-an juta Jepang. Kita penduduknya 250 juta. Dari segi fisik, ya, dari segi alam, dia tidak punya apa-apa sebetulnya. Indonesia itu kaya, tetapi kenapa dia lebih makmur? Ternyata ya, Jepang itu, ya, saya waktu tahun 1998 ya, berada di sana, kebetulan melihat langsung bagaimana kultur penemuan itu dibangun. Caranya dia itu orang mendaftarkan penemuannya itu di Jepang itu bukan seperti itu ngantri. Seperti kita beli pisang goreng itu. Saya diajak ke kantor paten di Tokyo sama salah seorang organizer yang mengelola industrial specialist training. Dia katakan, waktu saya ini orang kenapa ini sih di kantor paten? Dia bawa penemuannya semua untuk dia daftarkan. Bayangkan, dia membawa penemuannya untuk didaftarkan itu mengantri, sehingga satu tahun Jepang itu mendaftarkan 483.000 penemuan per tahun. Nah, kita dalam satu tahun itu kita hanya mendaftarkan 1.500 penemuan. Dan perlu dicatat, tidak semua penemuan itu applicable, bisa diterapkan dalam dunia industri. Artinya profitable. Bisa juga ada orang yang mengalami kerugian kalau misalnya kalah kompetisi dengan perusahaan lain yang penemuannya lebih canggih lagi dari penemuan sebelumnya. Dia punya 483.000 penemuan. Sehingga dia penemuan-penemuan itulah yang menggerakkan seluruh sektor kegiatan ekonomi Jepang, dari industri robotnya sampai industri makanannya. Kita bisa melihat karena dia menunjukkan bagaimana proses orang itu berkreasi lalu diformalisir ke dalam paten ke dalam perlindungan hukumnya, lalu dimasifikasikan ya, ke dalam bentuk produk. Lalu produk itu menyebar ke hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia. Tidak ada apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini yang tidak luput dari perlindungan paten. Sekalipun misalnya seperti ini, ya, bahan tekstil ini dilindungi oleh desain, intellectual property. Cara mengerjakan meja ini juga dilindungi oleh paten, prosesnya untuk menghasilkan kualitas seperti ini. Caranya memberikan warna juga didaftarkan patennya itu. Sehingga kalau kita mau memproduksi seperti kita itu harus minta izin, kecuali kalau pakai sendiri mungkin enggak. Tapi kalau kita mau mengekspor produk seperti ini, itu enggak bakalan bisa kalau kita enggak mendapatkan izin dari sehingga untuk menghasilkan industri-industri raksasa yang besar, kita tidak bisa berkompetisi kalau kita tidak membangun ini kreativitas itu. Nah, persoalannya sekarang bagaimana membangun kultur kreatif ini. Saya tidak ingin bicara terlalu teknis pada aspek hukum ya, karena saya lihat teman-teman backgroundnya
teknik semua, tapi kita ingin bicara bagaimana yang lebih praktis gitu. Saya tidak bicara pasal, saya tidak bicara sanksi dan tidak bicara pelanggaran, hanya ingin menggambarkan bagaimana membangun kultur kreativitas itu dan bagaimana memberikan perlindungan hukumnya di dalam aspek pragmatis. Nah, ternyata kultur itu dibangun di universitas, bukan semata-mata harus berasal dari laboratorium, tapi sampai di level kehidupan masyarakat yang paling individual sekalipun. Jadi sampai dengan desain kancing juga bisa didaftarkan, ya, bisa didaftarkan. Nah, ini saya memberikan baru prolog ini, betapa pentingnya kreativitas itu untuk dilindungi. Nah, sekarang di Indonesia, kenapa kultur itu tidak terbentuk? Ini yang karena kita belum mampu mentransformasikan, menerjemahkan semangat kreativitas itu ke dalam bentuk produk hukum, ya, ke dalam bentuk produk normatif kita. Kalau kita lihat seperti misalnya di Jepang, itu dia mulai memberlakukan undang-undang paten itu sejak tahun 1901. Kalau di Amerika itu sejak tahun 1878. Nah, di Indonesia kita baru mulai memberlakukan itu sejak tahun 1980. Masih banyak, itu pun baru hak cipta. Ini jadi norma-norma itu. Selain itu, kultur yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat kita ini tidak mampu mengakomodir atau mengembangkan kultur penemuan itu. Ini yang menjadikan kita terlambat gitu. Nah, saya ingin sedikit mulai apa yang dimaksud sekarang ini. Ini tadi saya sudah bicara tentang apa paten dan mengapa kita perlu melindungi paten itu. Sekarang kita bicara strategi dan metode bagaimana kita melindungi paten itu. Jadi saya ingin sampaikan secara teoritik, ya, di dalam Undang-Undang Paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dikatakan bahwa paten itu adalah penemuan, ya, penemuan yang lahir dari intelektualitas manusia di bidang teknologi. Ya. Syarat untuk bisa mendapatkan perlindungan paten itu dia harus ada novelty, kebaruan, ada inventive step, langkah penemuan, dan yang ketiga itu dia harus industrial applicable, dapat diterapkan dalam dunia industri. Nah, kalau misalnya Anda punya penemuan, ya, ini harus dilihat 3 kriteria itu. Kalau sudah oke, baru didaftarkan. Apalagi sekarang ini kita bekerja, atau Anda banyak yang bekerja di lembaga yang syarat dengan teknologi. Biasanya setiap kandidat doktor itu dia diminta untuk menandatangani perjanjian itu di lembaganya itu, bahwa apabila ada penemuan-penemuan atau invensi yang layak untuk dipakai itu di-sharing sama lembaganya itu. Jadi jarang ada yang mendapatkan pengakuan sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau memang bisa juga di-sharing seperti yang kita lihat di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia banyak penemuan, tetapi kadang-kadang itu tidak bisa diaplikasi dalam dunia industri itu. Ini yang membuat 1.500 penemuan itu hanya sebagai dokumen saja. Padahal kalau di negara-negara lain, kita melihat seperti misalnya di Jepang, pelajaran yang pertama kali diperkenalkan itu adalah seluruh produk-produk penemuan di bidang keilmuannya dia.